Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan mempraktekkan ya lanjutan dari part sebelumnya, yaitu pencarian ya. Kemarin kan belum menerapkan di eh, apa namanya di template ya. Sekarang saya akan menerapkannya di template. Jadi kemarin tuh masih begini, putihan begini ya. Tapi sudah tampil database dari Slims. Ini database dari Slims saya, dan di sini juga sudah ada pagination-nya. Jadi ada next-nextnya begini. Ya, ini kemarin sudah saya praktekkan dan tinggal sekarang menerapkannya di Slims ya. Bukan, sorry, di template masing-masing begitu ya. Saya menggunakan agar konsisten ya, saya menggunakan template yang lalu, library ya. Saya akan menerapkan di sini bagaimana uh, pencarian ini bisa ditempelkan. Artinya diimplementasikan gitu. Kita mencari di kolom pencarian yang tampil di template kita, dan dihubungkan ke apa namanya uh, pencarian yang terpisah ini, yang putih ini. Bagaimana caranya? Kita coba ini ya, kita coba ikuti ya. Pertama kali yang kita harus siapkan adalah ini ya, kita harus tahu apa namanya pencarian kita itu di file mana begitu ya. Kalau di defaultnya di di bawaannya yang kemarin yang putihan ini, saya kan meletakkan di indeks ya, di indeks atau bukan, kemarin search ya, sudah search ya. Jadi semakin mudah begitu ketika kita sudah rename. Ini kemarin kan sebenarnya di laptop saya itu index ya, di folder search nanti di dalamnya ada index dan isinya adalah ini tabel pencarian gitu. Tapi kemarin yang saya bagikan ke kalian semuanya adalah sudah bernama search ya. Di source code kemarin kan sudah saya bagikan ya. Kalian juga pastinya sudah mendownload ini dan kalian sudah pegang semuanya. Tinggal mengimplementasikannya di template masing-masing begitu ya. Jadi nanti ada kaitannya dengan UTS nanti. Baik, ya, search ini sudah saya copy di halaman atau di folder template saya, ya, search.php ya. Kita perhatikan, kita buka, kita perhatikan, dan ya, ini yang tampil adalah begini. Jadi mungkin nanti ada perbedaan di template kalian yang sudah saya bagi itu ya. Include-nya saya taruh di atas. Kenapa? Biar mudah saja gitu. Kan kemarin sebelumnya itu bergabung di sini ya, digabungkan di PHP di tengah ya. Tapi ini saya letakkan di atas biar seragam dengan yang semuanya. Tapi cara kerjanya sama kok dengan yang di tengah atau dimanapun, asalkan terinclude gitu, asalkan terpanggil koneksinya. Dan ingat satu ini ya, ingat benar-benar koneksinya yang digunakan adalah Slims connection gitu. Artinya bukan koneksi yang biasa yang menghubungkan dengan user, dengan tabel user, dengan database user kita begitu ya. Oke. Ini gunanya untuk menghubungkan ke database Slims ya. Ketika kita membuatkan koneksi baru, kemarin juga sudah ada yang berhasil begitu memanggil database Slims. Nah, itu digunakan lagi secara terus-menerus untuk memanggil database Slims di pencarian ini, di fitur pencarian ini. Begitu. Jadi nggak ada yang perlu diedit ya di sini sebenarnya. Kita hanya perlu memindahkan, mengcopy ya. Mudah sekali. Kita hanya perlu mengcopy yang di dalam form. Yang di dalam form itu di mana sih? Form itu kalau di sini sebentar. Nah, ini ya.
di file search.php. Di sini formnya itu berapa kotak ini ya? 1, 2, 3, 4. Ini bukan kotak, siapa namanya? Field ya, atau ya 2 field. Satunya berupa teks, input tipe teks, terus ini input ya, bukan input, select ini ya, tipenya select, dan search ini button begitu. Kalian tidak perlu kalian hanya perlu bisa mengidentifikasi sampai mana sih form itu yang perlu di copy bagian mana saja begitu ya. Jadi judul dan kata kunci ini kita cari di search.php. Judul dan kata kunci. Judul mana judul? Ya. Oh ini. Ya. Ini judul ya. Judulnya di sini dan itu berbentuk select atau apa ya? Ini select. Di dalamnya ada option. Option itu pilihan yang drop down itu loh. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengcopy ini kita sesuaikan dengan template kita. Ini saya contohkan dengan template library ya agar seragam, dan nanti kalian sesuaikan apabila kalian menggunakan template yang lain, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke, saya copy dan saya beralih ke indeksnya template bawaan template library ya. Template library ya tampilnya bagaimana? Kemarin tuh yang tampil sebentar. Nah, masih seperti ini. Artinya ada perbedaan kolom pencarian antara template dengan yang ada di yang polosan ini, yang halaman pencarian polosan ini. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah ini ada kolom pencarian ya. Kita mengetikkan kata kunci dan di sini ada kata kunci dan pilihan option gitu ya. Ada judul, pengarang, klasifikasi, dan tahun. Nah, bagaimana cara memindahkannya agar lebih estetik gitu, agar lebih menyesuaikan dengan style dari template bawaan library ini. Kita ikuti saja aturannya. Artinya kita mencari file aslinya, file index aslinya, template library ini ya. Yang saya contohkan, nanti sesuaikan dengan template kalian masing-masing begitu. Saya contohkan, saya akan membuka versi HTML-nya. Versi HTML-nya atau yang PHP itu yang sudah saya copy itu begini. Oke, sebentar. Saya buka dulu untuk memastikan apa saja yang perlu di copy begitu. Jadi ini yang saya buka adalah versi aslinya, versi indeks aslinya ya. Dan tidak ada perubahan di sini di kolom-kolomnya. Jadi yang kita akan masukkan di sini adalah ya ini anggap saja satu ini ya, cari katalog ini ya. Jadi drop down-nya yang kita tempelkan di website kita adalah yang cari katalog. Coba kita cari. Nah, ini sudah kebetulan sudah saya buka ya, dan ya tinggal kopas saja. Kita harus tahu anatomi atau urutan bagaimana style itu diatur. Kita bisa analisis dari sini. Begini ya. Di sini ada div. Sebentar, biar mudah ya. Ini sangat mudah sekali untuk mengenali bagian-bagian mana yang seragam gitu ya. Artinya bagaimana aturan perletakan atau meletakkan batas-batasan field atau kolom ya. Di sini ada div class, ada div, terus ada div lagi di dalamnya. Kita cari yang seragam gitu. Ada div. Berarti di dalamnya adalah ini. Itu. Dan ini harus konsisten gitu. Di saat di atas cari kata kunci itu ada berapa? Ada 2 div,
dan di bawahnya juga harus ada 2 div, dan itu konsisten secara terus menerus. Nah itu tandanya bahwa satu kolom atau satu begini apa namanya ya, kolom ya namanya itu ya, satu kolom itu berisi dari ini, jadi yang terpisah-pisah itu yang ini. Jadi kalau kita mengcopy ya, jangan sampai terlewat, jangan sampai tertinggal scriptnya begitu. Oke, kita coba copy, kita tempelkan di kita cari yang 2. Nah 1 2 ini kan keywords bebas. Ini diletakkan di sebelum atau di sesudah ya. Kalau sebelum di atasnya, kalau sesudah berarti di bawahnya. Kita coba, kita tes apakah ngefek ya. Sorry. Kita coba kita tes. Sorry, salah. Kita tes apa yang berubah di sini. Nah, di sini ada perubahan di mana ini ditambah 1 ya, sudah berhasil, artinya sudah masuk, cuma secara apa namanya estetika kurang bagus gitu, kurang masuk dan tidak sesuai dengan yang bawaannya ini ya. Kalau bawaannya ini kan kecil-kecil ya. Ini kita akan atur gimana cara ngaturnya. Tolong perhatikan. Di sini ada CO1 ya. MD3 di atas MD10. Kita coba aja MD6 gitu ya. Ini kalau nggak salah kelipatan 2 ya. MD6 kita coba apakah sudah estetik atau pas proporsional gitu dilihatnya. Kalau sudah pas berarti ini sudah pas, kanan kiri sudah sesuai dan ya sudah sesuai saya rasa. Atau mungkin ditambah ini 8 ya, ini 8 mungkin. Kira-kira apa yang terjadi, kita coba. Nah kalau 8 terlalu berlebih dan akan turun ya, jadi kita pakai yang 6 saja. Pakai yang 6 tadi sudah pas. Dan selanjutnya, what next, selanjutnya adalah mencontek ya. Mencontek apa sih yang ditulis di balik kolom ini, apa sih di balik script ini yang wajib ditulis gitu ya. Kita tempelkan di sini begitu ya. Oke, baik, kita akan coba ya. Perbedaan di sini adalah yang di kolom pencarian ini, kita menuliskan teks di bagian kirinya, sedangkan optionnya ada di bagian kanannya ya. Kalau yang di sini kita pilih dulu kategorinya, dan ini menuliskan kata kuncinya begitu. Jadi nggak ada yang nggak berpengaruh, sehingga nggak akan berpengaruh ke hasil nanti begitu, asalkan kita menuliskan secara benar ya begitu. Selanjutnya adalah menuliskan di balik form ini ya. Di balik form ini ada apa, kita tempelkan di situ, sesuaikan dengan yang search. Oke. Kita coba buka yang search. Ya. Dan kita amati dulu selectnya itu apa saja sih. Selectnya saya enter dulu ya, agar bisa terlihat dengan jelas dan ya terpisah dengan yang lain. Sebenarnya nggak berpengaruh sama sekali ya di enter atau di spasi begitu ya. Jadi untuk memastikan saja agar mudah dalam memahaminya. Select, kita copy coba ya. Kita samakan, kita bandingkan dengan yang sudah ada template-nya. Ya. Nah, select class from control ini nggak usah dipakai karena agar sekali lagi kelas ini tujuannya adalah untuk dari segi estetika ya. Jadi kalau kita menggunakan template yang sudah sudah ada CSS-nya, ada style-nya, jadi kita nggak perlu menempelkan style yang lain gitu. Jadi itu akan membingungkan dan justru akan merusak tampilan begitu ya. Jadi yang kita copy ini di sini adalah ID dan
name saja, karena sudah saya tentukan kemarin yang sebelum yang putihan gitu, saya tentukan namanya kolom. Kita cari kolom ya, selectnya ini masih ID dan name-nya katalog, kita samakan. Nah, menjadi kolom. Udah. Terus selanjutnya adalah di bawahnya, di bawah select ini ada PHP. Kita samakan saja, kita ikuti saja alurnya. Jangan ada yang berbeda begitu ya. Jadi diseragamkan dengan ini yang sama, yang kemarin. Oke, ini sudah sama. Terus optionnya apa aja ini? Optionnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Oke, kita copy aja, kita kopas saja. Jangan ada yang berbeda. Dan ini kita overwrite aja. Overwrite artinya itu memaste di bagian yang akan kita gantikan ya. Oke, begitu. Agar lebih mudah dalam membacanya, kita tap ke dalam agar agar rapi begitu. Sebenarnya nggak bermasalah, tab spasi atau enter ya. Oke, ini sudah. Selanjutnya adalah kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu bagaimana dampaknya atau bagaimana ya efeknya setelah kita edit. Nah, ini sudah tampil dan sudah terdefinisi ya. Artinya yang kita tuliskan sudah tampil ya di sini ya. Oke. Sudah. Selanjutnya adalah kita perhatikan di sini kata kunci ini juga merupakan form kan atau field ya. Kita samakan dengan ini. Ini kata kunci juga pastinya di baliknya ada namanya, ada ID-nya. Kita cari bawaannya. Nah, yang kita copy adalah ini ya, input dan yang kita tuliskan atau yang kita copy di sini hanya ini ya, ID dan nama. Jangan sampai salah, jangan sampai typo begitu. Kita coba di sini. Sebentar, mana ya? Oke. ID dan nama, ID dan name ya. Kita sesuaikan, kita paste di sini dan ya ini sudah. Terus selanjutnya adalah actionnya. Karena ini nanti kita linkkan ke search.php. Jadi nanti actionnya nanti ya adalah di search.php ini nanti. Ya, kita ubah di sini begitu. Dan ya biarkan saja ini metodenya tetap get ya. Kita mencari, bukan mengepost, memasukkan data ini. Dan ya semoga berhasil ya. Saya rasa cukup dan ya kita coba. Oke, baik, kita ini judul dan sini kita ketikkan hujan gitu ya, atau musik. Kita enter. Nah, di sini yang tampil atau yang yang tampil adalah kata kunci musik. Di atas coba perhatikan di bagian URL-nya. Kata kuncinya sama dengan musik dan kolomnya title. Jadi value yang kita tuliskan, di sini akan akan disampaikan, akan dikirimkan ke search.php. Ya, sebenarnya sama saja, tapi nanti kita menuliskannya atau mengetikkannya di halaman ini ya, halaman utama kita, halaman template utama kita ya. Jadi ya begitu cara kerjanya begitu. Jadi nanti akan saya beri tombol tambahan di sini, mungkin
Ya sekarang saja mungkin ya kita coba memberi kolom tambahan. Oke, kita ini saja ya, di sini saja, di samping formnya, nanti semoga bisa muncul ya. Apa apa home gitu ya. Nah, ini sudah tampil ya, sudah tampil dan ya ini works ya. Jadi begitu saja, mungkin nanti untuk sementara ya, nanti kita bisa custom lagi, kita sesuaikan lagi, begitu juga dengan passwordnya. Nanti akan saya enkripsi, saya ajarkan mengenkripsi password agar tidak polosan. Polosan artinya kemarin kan yang kita entry kan yang masuk database adalah itu juga gitu. Artinya misalnya Das Pro yang kita entry kan databasenya Das Pro, artinya passwordnya Das Pro. Yang tampil yang di insert kan atau yang dimasukkan ke database yang tersimpan adalah Das Pro juga gitu ya. Secara gamblang ditulis Das Pro, DASPRO begitu ya. Tapi kalau nanti kita masukkan enkripsi, artinya apa namanya, password tadi dari Daspro nanti akan di-convert menjadi angka-angka berapa puluh biji. Nah, itu tidak akan apa namanya? Tidak akan mudah diingat gitu ya. Tapi nanti dipanggilnya juga Daspro juga, sama-sama juga. Nanti akan ada enkripsi di situ. Itu fungsinya untuk keamanan ya, agar kita tidak mudah diretas. Dan kemarin masih belum matang tentang loginnya, tentang apa namanya? Tentang di multi usernya. Nanti mungkin akan saya ajarkan bagaimana nanti redirect page ya. Nah, ketika kemarin kan kita praktek itu, ketika kita sudah login ya, kita tidak perlu logout, itu pun bisa login lagi gitu kan. Harusnya kalau sudah login ya udah langsung di ini ya, bypass ya, artinya langsung masuk ke admin, tidak perlu masuk halaman login lagi. Harusnya begitu sih, tapi nanti itu setelah UTS kita akan pelajari begitu ya. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan tolong dipraktekkan. Ini juga muncul di UTS ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.